Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan belajar apa itu ARP Table. ARP Table itu artinya Address Resolution Protocol. Atau ARP itu artinya bisa dibilang alamat image ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba melihatkan dua PC dan kita akan masukkan kabel. Kita akan ganti dulu nama PC-nya biar lebih mudah ya teman-teman. PC 2 dan PC 1. Nah, lalu kita akan ketik PC 1 itu dengan IP address 192.168.1.1 dan PC 2 itu 92.168.1.2. Nah, kita akan memasukkan IP address ya teman-teman. Di PC 1 itu IP address-nya 192.168.1. Subnet masknya itu 255.255.255.0 dan PC 2 juga sama. Kita akan memasukkan IP address tersebut. Nah, kita akan melihat tahapan-tahapan dari ARP table tersebut ya teman-teman. Kita klik simulation. Lalu kita akan membesarkan ini dulu. Nah, kita akan melihat proses tahapan-tahapan dari ARP table tersebut ya teman-teman. Kita akan dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita akan bisa lihat sendiri di sini. PC 1 itu akan mengirimkan paket ke PC 2. Nah, PC 1 itu tidak tahu alamat image dari PC 2 itu berapa. Makanya di sini PC 1 itu mengirimkan sinyal dengan FFFFFFFF. Nah, untuk 0030.A.A3AD.0414 itu adalah alamat image dari PC 1 ya teman-teman. Untuk mengetahuinya, kita tinggal klik ke PC 1, lalu ke command prompt. Nah, di sini kita ketik IP config/all. Nah, kita bisa lihat sendiri teman-teman di sini. Sebentar. Nah, sama ya teman-teman. 0030.A3AD.0414. Oke. Nah, lalu dari PC 1 ini akan mengirimkan paket tersebut ke PC 2. Nah, di sini PC 1 itu bertanya ke PC 2, apakah kamu alamat IP address dengan 192.168.1.2? Lalu PC 2 itu menjawab, ya, akulah IP address tersebut. Nah, dari PC 2 itu kita bisa tahu alamat image dari PC 2, yaitu kode dari PC 2 itu 000002.1616.1315 ya teman-teman. Itu untuk alamat image dari PC 2. Nah, lalu dari PC 2 itu akan mengirimkan balik ke PC 1. Nah, dari PC 1 ini akan mengirimkan balik ke PC 2. Oh, di sini udah selesai teman-teman, maaf. Nah, di sini kita bisa lihat arti dari ICMP itu artinya adalah ping ya teman-teman. Yang artinya itu sudah sampai ya teman-teman. Nah, untuk bisa melihat apa saja yang sudah dikonfigurasi atau sudah terhubung, kita bisa lihat ke command prompt. Lalu untuk menghilangkan mode itu kita mencet Q. Nah, di sini kita bisa ketik ARP -A. Nah, di sini kita bisa lihat IP image dari PC 2 ya teman-teman, yaitu 0002.1616.1315. Untuk membuktikannya, kita bisa ke PC 2.
kita klik ipconfig /all. Nah, seperti itu. Aduh, sebentar. Nah, sama ya teman-teman ya. 0002.1616.13.15. Oke, di pembahasan selanjutnya kita akan membuat topologi 3 PC dan 1 switch ya teman-teman. Oke, di pembahasan sebelumnya itu kita sudah membahas atau belajar mengenai RP table. Di pembahasan kali ini kita akan membahas RP table dengan menggunakan switch ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan satu buah PC kembali. Bentar. Kita bisa pindahkan dulu ini. Nah, kita juga bisa delete dulu. Kembali kita delete dulu ya. Lalu kita delete kabelnya. Nah, kita pencet real time aja dulu. Nah, kita bisa rapihin dulu ya teman-teman di sini. Nah, kita bisa menggunakan switch yang 2960. Lalu kita masukkan kabel dari PC ke switch, lalu dari PC 2 ke switch lagi, dan dari PC 3 ke switch lagi. Lalu kita ganti dulu teman-teman PC-nya. Oke, untuk PC 3 tersebut kita akan membuat IP address-nya yaitu 192.168.3. Nah, lalu kita akan memasukkan IP address ini dulu teman-teman. Nah, di pembahasan kali ini kita akan melihat simulasi bagaimana cara RP table bekerja dengan menggunakan switch ya teman-teman. Kita bisa klik PC 1 untuk melihat apakah PC 1 ke command prompt. Kita bisa lihat apakah PC 1 masuk ke sudah terhubung ke PC 2 atau belum. Kita lihat. Nah, di sini PC 1 itu tidak terhubung ke siapa-siapa itu teman-teman. Lalu di PC 2 juga bisa kita lihat ke command prompt ketik rp min a. Lalu di PC 2 juga tidak terhubung dengan siapa-siapa ya teman-teman ya. Lalu dari PC 3 kita bisa lihat ke command prompt ketik sama lagi teman-teman rp min a. Dan di PC 3 pun tidak ada koneksi siapapun karena baru saja dihubungkan ya teman. Oke, kita bisa delete lagi. Nah, lalu dari PC 1 ini akan mengirimkan paket ke PC 2. Caranya sama ya teman-teman, klik perusahaan lalu sini. Nah, dari PC 1 ini akan mengirimkan paket ke switch dulu ya teman-teman. Nah, lalu dari switch ini akan membagikan ke semua PC ya teman-teman atau ke semua image yang terhubung ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini si switch ini akan membagikan surat-suratnya ke PC lainnya teman-teman. Nah, di PC 1 ini kan mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dari switch ini mengirimkan ke semua device. Lalu dari semua device ini kita bisa lihat sendiri yang dikirim dari PC 1 itu adalah 192.168.1.2. Nah, di PC 3 ini tidak menerimanya ya teman-teman atau menolak karena PC 3 ini tidak bersangkut paut dengan PC 2 atau
tidak bisa menerima paket dari PC 1 karena dari PC 1 itu mengirim paket ke PC 2 ya teman-teman. Nah, lalu dari PC 2 ini kita bisa kembalikan lagi dari PC 2 ke switch. Nah, dari PC 2 ini kita bisa lihat lagi ke PC 1. Lalu dari PC 1 akan mengembalikannya lagi ke PC 2. Di sini kita bisa lihat ICMP atau bisa kita maknakan lagi artinya ping. Nah, kita bisa ke PC 1 lagi, kita bisa lihat ARP min A. Apakah PC 1 itu sudah terhubung ke PC 2? Kita bisa lihat. Nah, PC 1 ke PC 2 itu sudah nyambung ya teman-teman. IP image-nya yaitu 0002.1616.1315. Ini adalah image dari PC 2 ya teman-teman. Oke, kita delete lagi. Nah, kita akan mencoba lagi dari PC 1 ke PC 3. Caranya sama ya teman-teman. Dari PC ini ke sini. Nah, dari PC 1 ini akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch akan mengirimkan ke semua device. Nah, dari semua device ini kita bisa tahu lagi ya teman-teman. Dari PC 1 ini akan mengirimkan paket ke PC 2 yaitu dengan alamat IP 192.168.1.3. Nah, di sini PC 2 juga kita bisa lihat ada tanda silang gini, artinya PC 2 ini menolak atau tidak membalasnya ya teman-teman, karena PC 2 ini tidak dituju alamat IP-nya ya teman-teman, atau alamat device-nya salah, tidak benar. Nah, dari PC 1 ini mengirimkan paket ke PC 3, jadi PC 3 akan menerimanya. Lalu dari PC 3 ini kita bisa kembalikan lagi ke switch, dari switch kirim lagi ke PC 1. Nah, dari PC 1 ini akan mengirimkan lagi ke PC 3. Dan sebaliknya. Sama aja teman-teman. Kita bisa lihat lagi dari PC 1 ini. Pencet saja, ketik saja rp min A lagi teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. PC 1 ini sudah terhubung dengan dua alamat device ya teman-teman. Atau dua alamat image. Nah, di sini kan alamat image dari PC 2. Nah, lalu ini alamat image dari PC 3. Oke, di pembahasan selanjutnya kita akan belajar apa itu broadcast domain ya teman-teman. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan belajar yaitu broadcast domain ya teman-teman. Nah, broadcast domain itu artinya dari switch ini akan mengirimkan ke semua device ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya juga kita pernah membahas langkah-langkah ARP table tersebut ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan buka PC 1 ke command prompt, lalu ketik rp min A. rp min D. Maaf teman-teman. Kasih min D. Nah, lalu habis itu kita akan melihat rp min A untuk apakah ini sudah tidak terhubung ke device lain atau belum ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak terhubung. Di PC 2 juga sama ya teman-teman, kayak gitu. Pencet Q lalu ke rp min D. Sini kita rp min A untuk melihat lagi apakah terhubung atau tidak. Nah, di sini tidak ada teman-teman ya. Oke, di PC 3 ini kita akan lihat rp min D lalu rp min A. Oke, tidak ada semuanya. Lalu kita lihat yuk. Nah, di sini kita akan mencoba dari PC 1 itu akan mengirimkan ke PC 3 ya teman-teman. Mengirimkan paket ke PC 3. Nah, dari PC 1 ini kita akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch ini akan mengirimkan ke semua device ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat. Di PC 2 ini tidak bisa mengirimkan
slotnya ya teman-teman, karena dari PC1 kita akan mengirimkan ke PC3. Nah, lalu di PC3 ini dikembalikan lagi ke switch. Lalu dari switch ini kita kembalikan lagi ke PC1. Nah, itu adalah namanya broadcast domain ya teman-teman. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas apa itu FLAC.